Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Julia, NIM 404200211, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam kelas 2B, mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu, dosen pengampu Bapak Hendra Gunawan M.Hum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai awal terbentuknya komunitas dan entitas politik Muslim di kawasan Melayu. Pengertian komunitas dan entitas politik Islam Melayu. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin communitas yang berarti kesamaan. Kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti sama. Jadi, dalam konteks pembahasan makalah, komunitas bisa diartikan sesuatu yang sama dari diri seseorang dengan orang lain, baik dari agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya. Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, sedangkan entitas politik adalah insan-insan yang memiliki ide dan ideologi. Dapat disimpulkan bahwa entitas politik adalah kelompok dalam masyarakat yang mempunyai kesadaran berorganisasi untuk mewujudkan ideologinya menjadi suatu sistem melalui ide-ide. Sedangkan politik secara umum adalah sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat, atau tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Awal terbentuknya komunitas politik Islam Melayu. Komunitas ini sebenarnya sudah ada sejak manusia itu hidup secara berkelompok yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal seperti tempat tinggal, kepercayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan terbentuknya komunitas politik Islam di Kepulauan Melayu berawal dari datangnya para pedagang-pedagang Arab ke Kepulauan Melayu untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Melayu. Hal inilah yang menjadi awal terbentuknya komunitas politik Islam di Kepulauan Melayu, yaitu dari para pedagang Arab. Adapun cara-cara penyebaran yang dilakukan para pedagang di Nusantara antara lain yaitu melalui pernikahan dengan wanita setempat, dakwah, pendidikan, dan kesenian. Sebagai penyebar agama Islam, beberapa antaranya tergolong dalam Wali Songo. Penyebaran agama Islam juga ditunjukkan ke pulau-pulau lain seperti Maluku, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Penyebaran tersebut dipelopori oleh para ulama termasuk Wali Songo dan mendapatkan dukungan dari para penguasa. Sebenarnya yang disebut Melayu bukanlah suatu komunitas etnik atau suku bangsa. Namun dalam hal ini masyarakat merupakan kumpulan etnik-etnik serumpun yang menganut agama yang sama dengan menggunakan bahasa yang sama. Etnik-etnik serumpun yang lain pada umumnya menempati suatu daerah tertentu. Masuknya Islam di Melayu menurut beberapa ahli ada beberapa teori yaitu 1. Islam datang langsung dari Arab tepatnya Hadramaut sekitar abad 7 Masehi. 2. Islam datang ke tanah Melayu dari India yang bermazhab Syafin yakni dari Gujarat, melebar ke Asia Tenggara melalui perdagangan karena banyak ditemukan kota pelabuhan dan pusat-pusat perdagangan. 3. Islam datang dari Bengali yang anak keturunan mereka menyebar ke pasar Islam datang pertama kali di Semenanjung Melayu
pada abad ke-11 melalui kantong Phan Vietnam. Awal terbentuknya entitas politik Islam Melayu. Entitas ini sebenarnya sudah ada sejak dulu bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Indonesia diperkirakan abad ke-7. Hal ini dikemukakan oleh Sarjan Muslim Taufik Abdullah. Pada abad ke-13 setelah kehancuran Baghdad, Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Para dai dan sufi inilah yang mempunyai ideologi untuk membentuk sebuah kerajaan sebagai bentuk kekuatan dalam politik untuk menyampaikan dakwah Islam di Nusantara. Hal inilah yang menjadikan salah satu contoh awal terbentuknya entitas politik Melayu. Akan tetapi, pada saat itu entitas politik Islam belum terorganisir dengan baik, dan pada abad ke-20 baru bisa terorganisir dengan baik sebagai gerakan politik. Pada tahun 1905, dibentuklah Serikat Dagang Islam (SDI) sebagai organisasi perlawanan dalam bidang ekonomi. SDI bersifat radikal dan anti pemerintahan kolonial. Kemudian, pada tahun 1912, SDI melebarkan sayap untuk menuju politik yang sesungguhnya dengan mendirikan Serikat Islam (SI) di Solo. SI pun seperti SDI yang radikal, anti kolonialisme dan revolusioner. Penyebaran Islam telah banyak berperan pada masyarakat Melayu dari berbagai kehidupan, terutama perkembangan politik. Melalui kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai abad ke-12 Masehi, Kerajaan Aceh Darussalam tahun 1524 Masehi, Kerajaan Siak Indragiri abad ke-17 Masehi, dan lain-lain. Di Nusantara, umumnya entitas atau masyarakat politik disebut kerajaan. Entitas politik Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Siak Indragiri, dan kerajaan-kerajaan lain merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa-masa Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Dan raja-raja memiliki kedudukan yang sangat penting karena mereka yang memegang kekuasaan dan diyakini memiliki ideologi yang baik dalam mengurus kerajaan tersebut. Hampir bisa dipastikan, ketika entitas politik Islam terbentuk pada akhir abad ke-13 dengan tegaknya Kerajaan Samudra Pasai, maka pemakaian kosakata politik Islam pun semakin meluas. Seperti telah dikemukakan, terbentuknya institut-institut politik di Nusantara selalu diawali oleh masuk Islamnya raja-raja lokal, lalu diikuti para elit dan rakyat. Maka begitulah, kerajaan pun segera berubah menjadi kesultanan, sedangkan sang raja mendapat julukan sultan atau malik. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai terbentuknya komunitas dan entitas politik Islam di kawasan Melayu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.